Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Hari ini saya mendapatkan surat dari Mahkamah Agung dari Kepanitraan. Baru saja saya terima. Surat ini surat tertanggal 25 November 2024. Tapi saya baru terima hari ini tanggal 3 Desember 2024. Nah, isi dari surat ini adalah perihalnya itu surat KPT Medan tentang kewenangan eksekusi. Nah, kenapa surat ini muncul? Karena kami memang mengirimkan surat ke Mahkamah Agung yaitu tanggal 30 Juli 2024. Perihal suratnya seperti yang ada di surat kepanitraan ini, yaitu perihal kewenangan KPT Medan tentang eksekusi. Kami akan menceritakan sedikit bahwa kami itu memegang perkara yang sudah saya sampaikan juga di dalam beberapa video, memegang satu perkara. Perkara ini sudah berjalan 14 tahun. Dan posisinya kita selalu posisi yang dimenangkan karena ada beberapa gugatan yang dilayangkan kepada klien kita dan kita tetap dimenangkan. Nah, kemudian karena ada sedikit kekurangan di dalam perkara itu, yaitu tidak adanya amar. Memang kami waktu itu tidak mencantumkan amar agar ketika putusan ini nanti berkekuatan hukum agar dilaksanakan pengosongan. Kami tidak memang mencantumkan itu. Nah, oleh karena itu waktu kami mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mana ketuanya waktu itu Ibu Rosihan Juhriah, Ibu Rosihan tidak berkenan. Jadi oleh karena itu kami ajukan satu gugatan, dan itu yang kami pahami di dalam hukum acara perdata itu diatur untuk mengisi kekosongan itu, kekosongan dalam putusan yang sudah dimenangkan sampai di tingkat PK itu, maka kami ajukanlah gugatan, namanya gugatan dengan putusan serta-merta. Lalu putusan serta-merta ini dikabulkan, gugatan serta-merta ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara nomor 52. Nah, dengan dikabulkannya itu kami merasa bahwa sempurnalah sudah, lengkaplah sudah perkara yang pertama yang katanya tidak bisa dieksekusi itu karena belum ada amar tentang pengosongan. Maka di dalam gugatan putusan serta-merta itu perkara nomor 52 itu di sana dicantumkanlah agar tergugat itu mengosongkan tanah, seperti itu kira-kira isinya. Nah, oleh karena itulah, berdasarkan itulah putusan serta-merta itu, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mana saat ini Ketua Pengadilan Negerinya adalah Bapak Thomas Tarigan. Lalu Bapak Thomas Tarigan telah mengirimkan permohonan izin pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan seluruh berkas yang dibutuhkan tentang itu. Karena waktu itu kami bertanya kepada Bapak KPN Lubuk Pakam, apakah semua persyaratannya sudah dipenuhi untuk izin pelaksanaan eksekusi itu. Oleh Bapak KPN Lubuk Pakam dikatakan sudah, tinggal menunggu semacam izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Akan tetapi Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang bernama Panusunan Harahap itu tidak berkenan atau tidak memberikan izin pelaksanaan eksekusi itu dengan alasan, ada di sini alasannya, juga waktu itu dikatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan atau untuk memberikan izin eksekusi itu bukan pada pengadilan tinggi. Nah, alasan yang disampaikan oleh Bapak Panusunan Harahap dengan menolak pelaksanaan eksekusi itu
atau menolak memberikan izin eksekusi itu adalah kami baca ada 3 hal. Yang pertama dikatakan adalah tidak sesuai dengan pasal 191 RBG. Lalu kemudian tentang SEMA nomor 3 tahun 2000, ya. Lalu adanya upaya hukum, artinya masih dalam tahap banding perkara nomor 52 itu. Nah, surat itu sudah kami balas sebetulnya. Kami jawab waktu itu, rasanya dari ketiga alasan yang disampaikan oleh KPT Medan ini itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena setelah kami baca di dalam pasal 191 RBG, justru perkara perdata itu boleh menjatuhkan putusan serta-merta. Hanya memang di sana ada kata-kata harus dengan penuh kehati-hatian. Tetapi boleh, bukan tidak boleh. Tetapi putusan serta-merta itu harus penuh dengan kehati-hatian. Artinya hakim yang memeriksa, majelis yang memeriksa perkara itu ketika akan memutuskan putusan serta-merta harus dengan penuh kehati-hatian. Nah, artinya ketika hakim telah memutuskan dengan putusan serta-merta, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dimasukkan atau disyaratkan oleh SEMA itu. Nah, kenapa kami katakan bahwa hakim yang memeriksa perkara nomor 52 itu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam SEMA nomor 3 tahun 2000? Ya, karena memang perkara yang kami punya itu sudah melalui tahapan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung Kasasi, PK di Mahkamah Agung, dan semua dimenangkan. Nah, salah satu ayat di dalam atau poin-poin di dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 itu adalah di dalam angka 4 dikatakan, saya bacakan kira-kira intinya saja, Mahkamah Agung memberikan petunjuk supaya ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama apabila menjatuhkan putusan serta-merta itu harus hati-hati. Itu juga memang ada di dalam SEMA 3 2000. Ya, artinya tidak boleh kamu menjatuhkan putusan serta-merta. Namun ada kata di situ kecuali putusan itu sudah didasarkan pada bukti tertulis. Nih, huruf A. Didasarkan pada bukti otentik. Klien kami itu memiliki sertifikat hak milik. Itu bukti yang otentik, bukti yang terkuat dan terpenuh menurut Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Bukti kepemilikan sertifikat adalah bukti yang terkuat dan terpenuh. Itu salah satu ayatnya yang berbunyi seperti itu. Nah, lawan kami itu yang kalah itu dia hanya punya surat yang dibuat di kelurahan. Seperti itu. Jadi sebetulnya kriteria yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung lewat SEMA itu sudah memenuhi untuk memberikan putusan serta-merta. Lalu yang kedua dikatakan di sini bahwa bahwa gugatan serta-merta yang dimintakan itu haruslah berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara kami itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada tingkat PK. Ini ada ketentuannya diatur di dalam SEMA 3 tahun 2000. Nah, oleh karena itulah kami sampaikan kepada KPT Medan bahwa alasan-alasan yang dituliskannya di dalam surat balasan ke kami itu tidak berdasar. Ya, jadi dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan SEMA 3 2000, tidak sesuai dengan pasal 191 RBG, itu kan semua alasan-alasan yang menurut kami dicari-cari saja. Nah, kalau tentang adanya upaya hukum, itu salah satu juga. Dia tidak bersedia memberikan izin karena adanya upaya hukum. Lalu pertanyaan kita,
kalau menunggu putusan serta-merta, kalau ditunggu sampai putusan di kasasi dan di putusan PK, terus apa makna dari putusan serta-merta? Itu yang kami tanyakan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Tetapi lagi-lagi jawabannya ngawur saja. Menurut kami ngawur jawabannya. Bahkan jawabannya yang paling konyol, ini surat tertanggal 4 April 2024. Dikatakan begini, kepada yang terhormat Saudara Panangian Sinambela, menindaklanjuti surat saudara nomor 7 PP garis miring 2 Romawi garis miring 2024 tertanggal 6 Februari 2024. Dengan ini kami sampaikan: 1. Bahwa perkara nomor 52 yang telah berupaya banding dengan nomor perkara 76 telah diputus. Ketua KPT Medan ini mengatakan bahwa perkara nomor 52 itu yang kemudian di PT Medan dengan nomor 76 itu juga sudah diputus dan sekarang lagi tingkat kasasi. Itu poin pertamanya. Lalu poin kedua dia bilang begini, karena putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 76 telah diputus di tingkat banding, maka wewenang selanjutnya ada pada Mahkamah Agung. Nah, ini nggak tahu ini mau menjadi perhatian siapa ini? Mohon perhatian masyarakat, mohon perhatian para penegak hukum, mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung atau siapalah. Yang saya kritisi adalah kata-kata maka wewenang selanjutnya ada pada Mahkamah Agung. Apakah maksud KPT wewenang untuk memberikan izin itu setelah perkara ini dikasasi, wewenangnya ada di tingkat kasasi? Itulah yang saya tanyakan kepada Mahkamah Agung. Apakah benar ini, apakah surat dari Panusunan Harahap ini benar? Apakah ini punya dasar hukum? Gitu. Apakah benar alasan yang seperti ini? Karena bagi kami ini mempermain-mainkan masyarakat yang mencari keadilan. Nah, tetapi celakanya dibalas oleh Kepanitraan Mahkamah Agung dengan surat nomor 1995 garing PAN garing HK2 garing 11 Romawi garing 2024 tertanggal 25 November. Ini suratnya. Isi surat ini menyatakan begini, kepada Saudara Panangian Sinambela, saya ambil intinya aja ya. Kepada Saudara Panangian Sinambela, menindaklanjuti disposisi Ketua MA nomor sekian-sekian untuk menanggapi surat saudara, karena tadi kami kan kirim surat tanggal 30 Juli 2024. Perihal sebagaimana tersebut di atas. Perihalnya yaitu tentang KPT Medan yang mengelak, yang mengatakan itu bukan kewenangannya, itu sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk izin eksekusi, atas putusan serta-merta tadi. Dia bilang bahwa pelaksanaan putusan dijalankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya ulang. Yang pertama dia bilang bahwa pelaksanaan putusan eksekusi dijalankan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Yang pasti lawan kami kan tidak secara sukarela, karena sampai saat ini tidak mau dia keluar dari tanah tersebut. Kedua, bahwa eksekusi tersebut dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Ini juga ngawur ini. Ya, saya nggak tahu. Ini kita tinggal punya dua pilihan. Apakah saya yang bodoh atau kepanitraan di Mahkamah Agung ini yang bodoh? Kan tinggal itu saja. Tentu saya terbuka. Kalau saya yang bodoh, ya tentu saya harus banyak belajar. Tentu saya harus belajar kalau saya yang bodoh. Tapi kalau kepanitraan Mahkamah Agung yang bodoh, apakah dia mau belajar? Itu pertanyaan yang penting sebetulnya. Karena mungkin dia merasa sudah lebih hebat dari segalanya. Ya, ini diteken oleh Bapak Heru Pramono. Lalu alasan yang ketiga,
bahwa eksekusi terhadap putusan serta-merta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang dimuat dalam SEMA nomor 3 tahun 2000. Lagi-lagi surat ini nggak pernah menjawab persoalan kami. Mereka hanya tunjuk SEMA nomor 3 tahun 2000. Nggak pernah membaca poin-poin yang sudah dituangkan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA-nya. Nah, ini maksudnya apa? Dengan menunjuk SEMA 3 2000, apakah memang tidak bisa dilaksanakan putusan serta-merta ini? Nggak dijawab, tak terjawab pertanyaan kami itu. Sama halnya KPT Medan juga, Panusunan Harahap juga merujuk SEMA 3 2000. Adanya upaya hukum, adanya pasal 191 RBG. Yang mana setelah saya telisik, pasal 191 RBG justru membolehkan dilaksanakannya putusan serta-merta. Akan tetapi faktanya sampai saat ini KPT Medan yang lama, saya mendengar yang baru sudah diganti, yang baru sudah masuk. Yang lama yang bernama Panusunan Harahap tidak memberikan izin. Karena kan diatur di SEMA yang lain, saya belum tahu, tetapi saya pernah baca, nomornya saya lupa, bahwa tentang pelaksanaan putusan serta-merta, Mahkamah Agung juga yang mengatur harus minta izin Ketua Pengadilan Tinggi. Oleh karena itulah Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengajukan surat itu ke PT Medan. Nah, inilah yang berputar-putar seperti benang kusut. Lalu sekarang datang surat dari Kepanitraan Mahkamah Agung. Lagi-lagi surat ini membuat kami semakin jengkel sebetulnya, karena jawabannya itu seperti nggak peduli. Ya, daripada tidak membalas saja, daripada tidak menjawab surat. Tapi surat yang dijawabnya pun menurut kami semakin membuat kita jengkel. Ya, jadi harus sesuai dengan SEMA 3 2000. Artinya pelaksanaan putusan serta-merta harus sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2000. Bukankah SEMA nomor 3 tahun 2000 memperbolehkan? Kan memperbolehkan putusan serta-merta. Yang penting paling tidak dua, ada beberapa ini memang, paling tidak dua kriteria itu kan. Yang pertama punya surat bukti otentik, klien kami punya sertifikat hak milik terhadap 26 hektar tanah, sertifikat. Lalu kemudian hendaknya lah putusan perkara itu sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, sudah berkekuatan hukum tetap. Ada lagi misalnya salah satunya ya memberikan di sini dikatakan memberikan uang jaminan kalau kami tidak salah. Tapi tidak pernah kami bisa menempuh upaya itu. Jadi semakin hari semakin runyam saja penegakan hukum di negara kita ini, dan ditambah lagi mungkin ya saya nggak tahu apakah mungkin para hakim di sana sudah masuk angin sehingga para hakim juga mungkin, apakah mungkin Ketua Pengadilan Tinggi Medan waktu itu masuk angin juga, kita nggak tahu. Tapi patut kita curigai karena perkara yang begitu lama. Harusnya Ketua Pengadilan Tinggi bisa melihat berkas itu. Perkara yang begitu lama, 14 tahun perkara ini kami perjuangkan. Sampai sekarang tanah yang dimiliki oleh klien kami itu ditanami sawit oleh lawan kami yang bernama Wagimun alias Akiang, dan dia menikmati hasil dari tanah itu. Bisa bayangkan nggak bagaimana tertawanya sekarang orang yang menguasai tanah, sementara yang punya tanah secara sah memenangkan perkara ini berulang-ulang, nggak bisa buat apa-apa. Belum lagi kalau saya ceritakan, Wagimun alias Aki yang sekarang mengajukan tiga gugatan, dan semua itu dimenangkan oleh klien kami, dimenangkan oleh kami, dan semua sekarang tahapannya ada di Mahkamah Agung, dan satu sudah putus, kita tetap dimenangkan, dua lagi dalam proses di Mahkamah Agung, satu PT UN. Akan seperti apa
pelaksanaan hukum kita. Jadi surat kami kepada Bawas juga tidak direspon. Surat kami kepada Ketua Mahkamah Agung juga tidak direspon. Inilah yang ingin kami sampaikan. Ini jadi semacam satu kebingungan bagi kami. Sampai kapan klien kami ini akan mendapatkan keadilan di negara yang kita katakan ini sebagai negara hukum. Terima kasih.